Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau jelasin nih tujuan dari makalah yang udah aku sama teman-teman yang lain susun. Jadi secara umum, makalah ini fokus ke soal-soal matematika yang bisa ngembangin kemampuan berpikir tingkat tinggi atau TOTS. Nah, tujuan utamanya itu ada 3. Yang pertama, aku ingin menganalisis seperti apa sih soal-soal matematika yang bisa benar-benar mengukur dan mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama dalam hal pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif secara matematis. Lalu yang kedua, aku juga mengkaji prinsip-prinsip penting dalam mendesain soal. Tujuannya biar soal-soal yang dibuat nanti nggak cuma menguji hafalan, tapi juga bisa mendorong siswa berpikir lebih dalam dan logis. Lalu yang ketiga, dari hasil analisis dan desain soal tersebut, aku merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk para guru atau pendidik. Tujuannya supaya pembelajaran matematika bisa lebih berkualitas dan berbasis pada hoax. Nah, jadi intinya makalah ini gak cuma bahas soal, tapi juga kasih solusi gimana biar soal-soal matematika itu bisa jadi alat untuk meningkatin cara berpikir siswa. Nah, untuk selanjutnya itu ada kemampuan pemecahan masalah dalam matematika atau kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, kemampuan ini juga salah satu tujuan utama dari pembelajaran matematika. Jadi, bukan cuma hitung-hitungan, tapi juga gimana caranya kita bisa nyelesain masalah secara logis dan terstruktur. Nih, misalnya, kalau kita dapat soal cerita, kita nggak langsung hitung, tapi harus ngerti dulu. Apa sih masalahnya? Apa aja yang diketahui dan ditanya? Nah, menurut Polya, ada 4 langkah penting dalam pemecahan masalah. Yang pertama, pahami masalahnya dulu. Jangan buru-buru ngitung sebelum ngerti soalnya. Yang kedua, buat rencana, seperti pikirin strategi, mau pakai rumus apa, model gimana. Lalu yang ketiga, laksanain rencananya. Nah, di sini kita bisa mulai ngitung atau cari solusi. Dan yang terakhir yaitu periksa kembali, apakah jawabannya masuk akal. Nah, jangan lupa untuk dicek ulang. Terus, melatih kebiasaan berpikir serius dan strategi yang tepat. Kemampuan ini juga bisa terus berkembang. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal di kelas, tapi juga penting banget untuk kehidupan sehari-hari. Saya akan memaparkan materi tentang kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Pemecahan masalah merupakan tujuan penting dalam proses pembelajaran karena dapat melatih keterampilan berpikir, menganalisis, dan memahami permasalahan dengan baik. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah hasil belajar dalam pemecahan masalah atau problem solving dianggap sebagai keterampilan kompleks. Kemampuan ini membutuhkan latihan mental yang serius dan dapat ditingkatkan dengan pembiasaan berpikir kritis, serta penerapan strategi umum dalam menyelesaikan tugas-tugas kognitif. Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah tidak hanya diterapkan dalam soal-soal matematika di sekolah, tetapi juga kaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari di sekolah. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Menurut Polya terdapat 4 langkah penting untuk menyelesaikan masalah matematika, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, lalu memeriksa kembali hasil. Berpikir kritis atau critical thinking adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Saat berpikir kritis, seseorang perlu melakukan analisis, mengidentifikasi dan mengatasi bias terhadap fakta dan opini agar dapat menghasilkan argumen yang efektif dan logis. Menurut Robert Ennis, seorang filsuf Amerika, berpikir kritis adalah penalaran yang masuk akal dan berfokus pada pengambilan keputusan yang benar. Michael Scriven dari Claremont Graduate University juga menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual yang aktif dalam menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi secara tepat. Berpikir kritis berarti berpikir rasional dan objektif sehingga keputusan yang diambil tidak bias dan sesuai dengan kenyataan. Ciri-ciri berpikir kritis menurut Wijaya. Ciri-ciri berpikir kritis adalah mengenal bagian-bagian dari keseluruhan secara rinci, pandai mendeteksi permasalahan, membedakan ide yang relevan dan tidak relevan, membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi perbedaan dan kesenjangan informasi.
Menurut Fisher, ada 6 karakteristik berpikir kritis: mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, menyusun alternatif pemecahan masalah, membuat kesimpulan, mengungkapkan pendapat, mengevaluasi argumen. Cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis: berpikir seimbang, hindari overthinking dan underthink, tingkatkan kesadaran dan situasional, latih pemikiran efektif dan efisien, tunjukkan kecerdasan emosional, dan fokus pada tujuan dan hasil agar tidak mudah terdistraksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional Matematika tingkat kabupaten tahun 2019. Nah, soal intinya tuh seperti ini: kedua akar dari pasangan kuadrat x kuadrat dengan 111x ditambah k sama dengan 0 adalah bilangan prima. Berapakah nilai k? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, pahami hubungan koefisiensi dengan akar. Oke, kita tahu dari sifat pasangan kuadrat, jumlah akar sama dengan 111, artinya P tambah Q sama dengan 111. Lalu hasil kali akar sama dengan K, yang artinya PQ sama dengan K. Nah, karena P dan Q adalah bilangan prima, maka kita cari pasangan bilangan prima yang kalau dijumlahkan hasilnya 111. Lalu langkah yang kedua, coba pasangan bilangan prima. Nah, kita mulai coba dari bilangan prima terkecil ya. 2 tambah 109 sama dengan 111. Cocok karena 2 dan 109 itu dua-duanya bilangan prima. Lalu 3 tambah 108 bukan bilangan prima. Lalu 5 tambah 106 juga bukan, jadi yang paling cuma 2 dan 109. Lalu langkah yang ketiga, menghitung nilai K. Nah, kalau udah ketemu P sama dengan 2 dan Q sama dengan 109, tinggal kita kalikan. K sama dengan P kali Q sama dengan 2 kali 109 sama dengan 218. Kesimpulannya, jadi nilai K yang memenuhi adalah 218. Soal ini menguji pemahaman kita tentang hubungan koefisiensi dengan akar serta kemampuan untuk mengevaluasi bilangan prima. Sederhana tapi butuh ketelitian dan strategi yang mencoba sistematis. Misalkan A, B, C, D, E, F adalah sebarang pengurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya pengurutan sehingga A ditambah C ditambah E lebih besar dari B ditambah D ditambah F adalah penyelesaian karena 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 adalah 21 dan A ditambah C ditambah E lebih besar dari B ditambah D ditambah F, maka 6 kurang dari B ditambah D ditambah F kurang dari 10. Log A kurang dari C kurang dari E dan B kurang dari D kurang dari F. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 6, maka B, D, F sama dengan 1, 2, dan 3 dan A, C, E sama dengan 4, 5, 6. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 7, maka B, D, F sama dengan 1, 2, 4 dan A, C, E sama dengan 3, 5, 6. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 9, maka B, D, F sama dengan 1, 2, 6 dan A, C, E sama dengan 3, 4, 5. B, D, F sama dengan 1, 3, 5 dan A, C, E sama dengan 2, 4, 6. B, D, F sama dengan 2, 3, 4 dan A, C, E sama dengan 1, 5, 6. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 10, maka B, D, F sama dengan 1, 3, 6 dan A, C, E sama dengan 2, 4, 5. B, D, F sama dengan 1, 4, 5 dan A, C, E sama dengan 2, 3, 6. B, D, F sama dengan 2, 3, 5 dan A, C, E sama dengan 1, 4, 6. Jadi pasangan A, B, C, D, E, F yang memenuhi ada sebanyak 10 dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 360. Jadi, identifikasi kemampuan pada soal ini adalah kemampuan berpikir kritis. Alasannya ialah soal ini termasuk ke dalam kemampuan berpikir kritis karena soal ini menuntut siswa untuk mengklasifikasikan dan mengevaluasi kombinasi posisi dari angka-angka dalam sebuah pengurutan, serta menyusun strategi pendekatan yang efisien. Siswa didorong untuk menggunakan penalaran kombinatorial dan pemahaman tentang konsep pasangan posisi berlawanan. Selanjutnya, analisis soal matematika. Sumber dari Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat kota kabupaten Matematika SMA tahun 2015 soal nomor 7.
soalnya, yaitu suatu sekolah mempunyai 5 kelompok belajar siswa kelas 11. Kelompok-kelompok belajar itu berturut-turut mengirimkan 2, 2, 2, 3, dan 3 siswa untuk suatu pertemuan. Mereka akan duduk melingkar sehingga setiap siswa memiliki paling sedikit satu teman dari kelompok belajar yang sama yang duduk di sampingnya. Maka banyaknya cara melakukan hal tersebut adalah, dua cara dianggap sama jika salah satu cara dapat diperoleh dari rotasi yang lain. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita hitung jumlah total siswa. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 siswa. Karena mereka duduk melingkar, maka susunan yang dapat diputar dianggap sama. Syarat penting lainnya, setiap siswa minimal harus duduk dengan satu temannya dari kelompok yang sama. Lalu selanjutnya, karena siswa dari kelompok yang sama harus duduk berdekatan, kita anggap mereka satu blok. Jadi ada 3 blok yang terdiri dari 2 siswa, lalu ada 2 blok yang terdiri dari 3 siswa. Jadi total blok ada 5. Lalu langkah selanjutnya kita susun 5 blok secara melingkar. Permutasi melingkar dari 5 objek adalah 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 24. Lalu selanjutnya untuk setiap blok berisi 2 siswa, maka permutasi internalnya sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Lalu ada 3 blok, maka totalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk setiap blok berisi 3 siswa, permutasi internalnya sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Ada 2 blok, maka total 6 pangkat 2 sama dengan 36. Lalu total cara susunan 24 dikali 8 dikali 36 sama dengan 6912 cara berbeda. Identifikasi kemampuan. Soal ini menunjukkan kemampuan berpikir kreatif matematis karena memerlukan solusi yang tidak biasa, menuntut eksplorasi ide baru, memerlukan pengujian berbagai kemungkinan untuk memenuhi syarat soal. Seseorang ingin membeli 20 barang, terdiri dari permen seharga 3.000 dan coklat seharga 5.000. Nah, ia punya uang 80.000. Pertanyaannya, berapa banyak permen dan coklat yang bisa dia beli? Bentuk langkah penyelesaiannya, yang pertama itu ada pemodelan matematika. Nah, pertama kita buat model matematikanya. Misalkan, X sama dengan jumlah permen, Y sama dengan jumlah coklat. Diketahui total barang sama dengan 20. Jadi X tambah Y sama dengan 20 dan total harga 3.000 X tambah 5.000 Y itu sama dengan 80.000. Lalu yang kedua, substitusi dan eliminasi. Nah, dari persamaan pertama tadi, kita ubah Y sama dengan Y sama dengan 20 untuk min X. Lalu substitusi ke persamaan kedua, 3.000 X tambah 5.000 dikali 20 min X sama dengan 80.000, 3.000 X tambah 100.000 min 5.000 X sama dengan 80.000, min 2.000 X tambah 100.000 sama dengan 80.000, min 2.000 X sama dengan min 20.000. Jadi hasilnya X sama dengan 10. Lalu disubstitusi balik, jadi X tambah Y sama dengan 20 dan 10 tambah Y sama dengan 20 yang artinya Y sama dengan 10. Nah, kesimpulannya, jadi orang tersebut memilih 10 permen dan 10 coklat. Soal ini menunjukkan gimana sih kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Dalam soal ini, kemampuan matematis yang diwakili yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, misalkan A dan C adalah bilangan bulat, sehingga 2 pangkat A, 3 pangkat B, 6 pangkat C, dan 12 pangkat D itu merupakan bilangan bulat. Jika diketahui bahwa nilai mutlak dari A, B, C, D tidak lebih dari 1.000, maka nilai N tetap nilai mungkin dari A tambah B tambah C tambah D adalah, nah, dijawab, perhatikan, 2A ditambah 3 ditambah 2D dikali 3B ditambah C ditambah D. Agar hasil ini bilangan bulat, maka eksponen pada 2 dan 3 harus bilangan bulat. Artinya, A ditambah C ditambah 2D elemen dari bilangan bulat, dan B ditambah C ditambah D elemen dari bilangan bulat telah benar karena semua variabel bilangan bulat. Tetapi, soal menunjukkan nilai kecil dari A ditambah B ditambah C ditambah D dengan batas A mutlak, B mutlak, C mutlak, D mutlak kurang dari 1.000. Misalkan, kita ingin meminimalkan A ditambah B ditambah C
dengan 243 cara. Lalu penjelasan secara logika, mengapa dikali? Karena setiap karya bebas ditempatkan di papan 6.